Bapak Ibu, ada yang kemarin tidak datang? Boleh angkat tangan? Orangnya ya? 4 orang ya? Oh, tiba-tiba ngangkat 5 orang. Oke. Hari Senin, kita dari mulai hari Senin kemarin udah ada bahasan-bahasan berbeda ya. Ada yang masih ingat nggak materi hari Senin itu tentang apa bahasannya? Bahu. Oke, bahu. Yang bilang bahu boleh angkat tangan? 2 saja, 3, 4, 5, 6, selebihnya ngapain? Oke, Senin bahu ya. Hari Selasa tentang apa Bapak Ibu? Ya, tentang belakang atau pinggang. Nah, sekarang ini sama juga kita ada bahasan baru juga. Apa itu? Oh, itu. Ada bahasan baru juga. Nah, jadi bahasan ini cukup unik Bapak Ibu karena menyangkut pada keluhan-keluhan yang paling banyak Bapak Ibu kita alami. Jadi kita akan bahas tentang satu sistem, yang dimana sistem ini tidak bisa kita kendalikan. Dia bekerja secara otomatis. Kita menyebutnya sebagai sistem saraf otonomik. Pernah dengar? Ada 2 sistem saraf. Yang satu bisa Bapak Ibu kendalikan, yang satu tidak bisa dikendalikan. Kita bahas dulu yang bisa dikendalikan kira-kira apa? Ini tangan bisa saya kendalikan, betul? Saya bisa bilang 2. Saya bisa bilang 2 lagi, padahal berbeda, itu bisa saya kendalikan. Mulut saya bisa kendalikan, mata saya bisa kendalikan, ini, dan masih banyak lagi yang bisa kita kendalikan. Kaki pun bisa. Itu yang saraf-saraf yang kita bisa kendalikan. Kira-kira sebaliknya, saraf yang tidak bisa kita kendalikan apa aja? Apa ini? Saraf otak. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Belum pada makan ya? Oke, saya kasih tahu ya. Yang pertama saraf yang tidak kita bisa kendalikan. Yang pertama, ada yang bisa mengendalikan detak jantung? Ada yang bisa mengendalikannya menjadi pop, genre rock bisa? Gak bisa ya? Ada yang bisa menghentikan nafas seseorang? Gak bisa ya? Ada yang bisa mengatur makanan mana yang mesti dibuang dulu melalui pencernaan kita? Gak bisa. Ada yang bisa mengatur tekanan darah kita? Gak bisa. Ada yang bisa mengatur melebarnya pupil kita? Nggak bisa ya. Itu beberapa aktivitas dalam tubuh yang kita tidak bisa kendalikan. Nah, dari sistem saraf otonomik ini terbagi menjadi 2. Pertama, simpatik. Yang kedua, parasimpatik. Yang pertama tadi apa, Bu? Otak. Jadi Bapak Ibu, saya bahas sesuatu di sini bukan tanpa alasan ya. Karena Bapak Ibu kan usia rata-rata di atas 50. Melatih konsentrasi, melatih fokus itu sangat bagus saat ini aja. Kalau Bapak Ibu ngantuk, coba tahan. Gitu. Karena kenapa? Semakin kita benua, kalau Bapak Ibu tidak latih, kepikunan itu mungkin bisa terjadi. Makanya kita menghindari itu. Oke ya. Jadi yang pertama tadi apa, Ibu? Oh, sama ya, bukan jawabannya sama. Oke, saraf simpatik. Nah, saraf ini, simpatik ini, dia membantu dalam memberikan sinyal dari otak ke tubuh kita agar di pagi harinya tekanan darah kita meningkat, detak jantung kita juga dipercepat. Jelas ya? Ini dipercepat, tekanan darah meningkat, pencernaan melambat. Contoh nih, pernah nggak Bapak Ibu lagi marah-marah nih, lagi marah-marah, tiba-tiba boker dulu lantar ya, bisa nggak? Jarang ya. Karena kenapa? Sudah disetting sama dia. Ketika Bapak Ibu mengeluarkan suatu kondisi emosi marah, stres, kesal yang membutuhkan tenaga lebih, maka pencernaan secara otomatis dia akan melambat. Itu fungsinya si simpatik ini. Nah, simpatik ini untuk waktunya dari pagi sampai sore. Tubuh akan memberikan sinyal ke otak agar untuk pagi hari detak jantung dipercepat. Untuk selanjutnya aktivitas apapun ke depannya, dia akan meningkatkan sesuatu yang perlu ditingkatkan. Termasuk dia membuat tubuh Bapak Ibu siaga, waspada terhadap kondisi yang terjadi di depan. Itulah simpatik ini. Jelas ya? Contoh nih, Bapak Ibu bangun tidur tadi, saya jelaskan lagi, detak jantung menjadi lebih cepat. Misalkan Bapak Ibu kesini naik mobil, macet, apa yang terjadi? Jantung tergesa-gesa, misalkan apa yang terjadi? Jantung kita berdebar lebih cepat. Betul ya? Terus kalau misalkan di jalan Bapak Ibu bertemu orang berselisih paham, marah, apa yang terjadi? Tekanan darah naik. Ada nggak orang marah tekanan darah langsung turun? Tak ada, naik dia. Oke ya. Di sini Bapak Ibu jelas ya. Simpatik ini dia mempercepat atau menaikkan.
kecuali pencernaan, itu simpatik. Lalu berbeda hal dengan yang namanya parasimpatik. Dia hadir di waktu malam, yang dimana memberikan informasi kepada kita bahwasanya tolong turunkan intensitas kegiatan Anda, tolong bikin saya rileks, tolong hentikan apa yang Anda lakukan pada siang hari, karena itu tugasnya simpatik. Sekarang tugas saya parasimpatik. Yang mau tidak mau, secara normalnya Bapak Ibu harus menurunkan intensitasnya. Contoh simpatik ini, parasimpatik ini. Bapak Ibu duduk di sore hari dengan santai, itu parasimpatiknya aktif. Karena kenapa? Ada relaksasi di sana, ada rileks tubuh di sana, itu parasimpatik tugasnya. Lalu ada lagi misalkan Bapak Ibu makan dengan tenang, itu sama juga, itu parasimpatiknya juga aktif. Tapi berbeda hal ketika makan tergesa-gesa, itu simpatik tiba-tiba muncul, yang langsung menghantam parasimpatik. Parasimpatik ini nggak boleh diganggu sebenarnya, karena kalau diganggu dalam jangka lama, dia berbahaya juga, dia bisa ganggu Bapak Ibu semuanya, parasimpatik ini. Lalu ada lagi parasimpatik, Bapak Ibu mendengarkan musik yang tenang, musik yang enak banget, itu bisa meningkatkan hormon namanya hormon relaksasinya, itu meningkat juga. Cobalah malam-malam hari dengerin musik tenang, itu gelombang otak Ibu akan stabil. Ada gelombang otak yang kita sebut tuh ada frekuensinya, itu juga akan stabil nantinya dari melalui si parasimpatik ini. Dan kalau bisa jangan diganggu. Bagaimana cara tidak mengganggunya? Yang pertama, kalau mau marah sama bapak atau sama ibu, pagi aja. Kalau malam itu simpatik tiba-tiba aktif, parasimpatik jadi kebuang. Yang kedua, bapak ibu sedih gimana mas? Sama, sedih juga sama. Kalau bisa sedihnya pagi atau siang aja, pas simpatik hadir, biar si parasimpatik nggak terganggu. Terus apa lagi? Makan terlalu malam, itu juga sama. Kalau bisa jangan, karena simpatik tiba-tiba muncul. Sedangkan parasimpatik itu yang dimana tadi pencernaan yang melambat, akhirnya tiba-tiba muncul juga, mengeras. Itulah ya betul, mengeras. Itulah yang membuat sembelit itu terjadi, karena bapak ibu memaksakan untuk mengganggu si parasimpatik ini. Intinya simpatik hadir untuk meningkatkan, untuk mewaspadai, untuk memberikan rasa siaga kepada tubuh kita. Sedangkan parasimpatik, bapak ibu harus sadari, bapak ibu tubuhnya harus rileks dan tenang. Itu parasimpatik. Nah, kalau misalkan parasimpatik ini bapak ibu bantu, bapak ibu jaga, maka nanti akan muncul hormon-hormon yang dapat meningkatkan kualitas tidur ibu. Ada satu hormon yang dia akan datang pada bapak ibu memberikan sinyal untuk tidur lebih lelap. Dia akan memberikan rasa kantuk yang teramat sangat, hingga akhirnya bapak ibu tidur dengan nyenyak. Itu kalau parasimpatiknya tidak diganggu. Jelas bapak ibu? Poinnya, yang pagi ke siang simpatik itu dia meningkatkan kewaspadaan kita, meningkatkan sesuatu yang bapak ibu bisa kontrol nantinya. Dia bisa menghadapi apa yang terjadi ke depannya, entah stres lah, marah-marah lah, segala macamnya. Oh bapak ibu olahraga berat pun, aliran darah lebih meningkat ke otot misalkan, itu juga nggak masalah, simpatik tetap bekerja di sana. Tapi kalau udah malam, sekali lagi, tubuh butuh istirahat, badan harus dirilekskan. Kalau misalkan bapak ganggu ini, maka dia akan ganggu dengan apa aja. Pertama, ada yang insomnia di sini? Ada yang susah tidur di sini? Satu aja? Yang lain? Atau yang kedua, ada yang tidak mengaku di sini? Bapak Ibu di sini jujur-jujur saja ya. Berarti cuma satu aja insomnia ya. Insomnia itu karena diakibatkan pada saraf otonomiknya yang terganggu. Sama yang kayak tadi, parasimpatiknya ini yang terganggu. Sehingga sarafnya ada dua hal. Yang pertama, saraf otonomik yang terganggu. Kalau misalkan ini udah dibantu, maka yang kedua, beban psikis, beban pikiran. Itu yang biasanya menjadi paling dominan bapak ibu kita rasakan setiap malamnya. Kenapa susah tidur? Nggak tahu. Padahal mikirin utang, padahal mikirin bapak, mikirin ibu, mikirin anak, segala macam seolah-olah manusia dunia pun dipikirin sama dia. Itu yang membuat pikiran semakin beban, terbebani, akhirnya tidur menjadi tidak berkualitas. Akhirnya susah tidur itu muncul. Kalaupun Alphatera di sini dia bisa bantu dalam getaran mikro tadi, dia bisa bantu dalam memperbaiki sistem saraf otonomik ini. Tapi pertanyaannya, beban pikiran dia bisa bantu nggak? Tidak, itu manusiawi yang ada pada tubuh bapak ibu semuanya, pikiran semuanya. Kalau bapak ibu bisa kontrol pikirannya, maka saraf otonomiknya Alphatera bisa bantu. Tapi kalau contoh kayak tadi ada saya ngambil satu video, ibu ini bilang, saya hari kedua tuh udah nyenyak loh tidurnya. Saya pancing, emang semalam tidurnya nyenyak? Enggak. Kenapa enggak? Soalnya ada yang dipikirin. Ya, itu salah satu contohnya aja.
Lalu yang kedua, apakah cuma insomnia aja? Tidak. Ada lagi. Bapak Ibu yang ada masalah sembelit di sini, yang BAB-nya mengeras? Enggak ada juga. Gak ada yang mau ngaku. Ini orang sehat semua sini ya. Nah itu juga sama BAB. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya bilang, simpatik, ketika simpatik muncul, si pencernaan ini melambat. Karena nggak mungkin tadi kan saya kasih contoh marah-marah tiba-tiba BAB. Nah itu tadi simpatik, dia memperlambat pencernaan. Sedangkan parasimpatik inilah dia akan mempercepat si pencernaan. Jadi pada malam hari Bapak Ibu yang mau BAB silahkan, disarankan. Karena kenapa? Sesuai dengan tugasnya parasimpatik ini. Tapi jangan jam 1, jam 2 juga. Misalkan jam 7, jam 8, jam 9 itu normal. Karena tugasnya parasimpatik untuk memberikan informasi tersebut agar si pencernaan itu menjadi lebih aktif. Bapak Ibu makan dengan tenang tadi, maka lambungnya akan bekerja semaksimal mungkin. Jelas Bapak Ibu sampai sini? Kenapa akhirnya insomnia terjadi? Kenapa sembelit terjadi? Kenapa ada asam lambung terjadi? Tahu ya? Begitu juga dengan detak jantung Bapak Ibu. Misalkan dikagetin tiba-tiba pasti muncul yang namanya aritmia atau palpitasi sih. Enggak tahu ya. Jadi detak jantung tak beraturan. Nah, biar di tubuh kita banyak sekali hormon-hormon. Nah, Bapak Ibu pernah lihat nggak ada orang yang kecelakaan? Itu dia pas bangun, pas dia bisa berdiri dulu. Karena dia nggak merasakan sakit dulu. Karena apa? Ada satu hormon namanya hormon adrenalin yang muncul. Yang dia memberikan semacam tenaga berlebih agar Bapak Ibu tidak merasakan sakit dulu dalam waktu sementara aja. Habis itu ya sakit, pingsan. Nah itu ya, dia muncul, tidak bisa kita aktifkan secara mendadak karena dia tidak bisa dikendalikan hormon adrenalin. Yang bisa kita lakukan adalah dipacu. Misalkan Bapak Ibu udah tahu tebing itu curam, Ibu paksa ke sana, yaitu Ibu pacu adrenalinnya sehingga adrenalin itu nanti muncul. Jelas ya? Nah untuk hormon, ada satu hormon Bapak Ibu yang insomnia, Pak Ivan, ada satu hormon saya kasih tahu namanya hormon melatonin yang ada terdapat di dalam bagian otak kita. Nah hormon melatonin ini kalau normalnya dia akan aktif memberikan yang tadi rasa kantuk pada waktu-waktu tertentu. Kapan itu bisa terjadi secara maksimal? Apabila di sekitaran Bapak Ibu semuanya gelap, dia muncul. Ketika gelap semua munculnya itu yang tadi rasa kantuk berlebih sehingga Bapak Ibu tidur dengan nyenyak. Kalau misalkan ada di sini saya tidurnya nggak bisa mati lampu mas. Ya kalau udah terbiasa nggak apa-apa. Tapi buat Bapak Ibu yang minum obat tidur, ketika meminum obat tidur dalam jangka waktu yang lama, melatonin ini ngambek, dia nggak mau lagi. Sekalipun dimatikan lampu semuanya, dia akan bilang, udah pakai obat aja, ngapain? Itu ada, kesel. Obat, kebanyakan dari obat dia bisa bantu, iya, tapi dalam jangka pendek aja. Mau jangka panjang, iya, boleh, tapi setiap hari minumnya. Dampak panjangnya apa? Efek sampingnya, yang kita sendiri tahu itu bahaya untuk kedepannya. Tapi di sini Alphatera, apakah dia bisa bantu perbaiki itu? Bisa. Kita di sini langsung ke testimoni aja. Mana ya? PAB sudah lancar. Ini Pak, testimoni yang terbaik rata-rata di sini ya, Bu ya. Contohnya, wah ini contohnya buat tek dulu ya, tadi yang lain ya. Ya buat tek lagi, yang dimana dia susah BAB-nya dari gadis, sekarang usianya 70 tahun. Dari gadis loh ya susah BAB-nya, dan bahkan mengeras juga. Sekarang udah 2 kali sehari BAB-nya. Sama juga dengan Mbak Kiriana, 38 tahun, dia juga sama dari gadis BAB-nya sudah tidak lancar, namun 2 hari di sini BAB-nya sudah lancar. Jadi secara normal, jika Bapak Ibu mengganggu parasimpatik aja, mengganggu sistem saraf otonomik saja, itu bisa bantu. Tapi kalau udah beban pikiran, kita susah bantunya. Jelas Bapak Ibu ya? Jadi kalau ada rekan-rekan Bapak Ibu, tetangga atau siapapun yang susah tidur, yang punya masalah lambung, asam lambung, apalagi yang sembelit, itu silakan bawa ke sini. Oh detak jantungnya nggak beraturan, bawa ke sini. Oh duitnya nggak ada? Jangan bawa ke sini. Urusan masing-masing. Ya kurang lebih itu saja presentasi saya hari ini Bapak Ibu. Jangan lupa besok datang lagi ya. Yang pertama jangan lupa bawa kartu. Jangan lupa bawa minum. Yang ketiga jangan lupa bawa teman Baru. Terima kasih banyak dan sampai besok. Terima kasih. Terima kasih.